Cerita awal kita mulai dari dalam sebuah bus pariwisata. "Kenapa Conan mesti ikut?" kata seorang pria berkata seperti itu. "Jatah piknik cuma buat untuk 2 orang, orang yang hanya numpang cuma menghabiskan uang saja. Conan sudah jadi anggota keluarga kita nggak bisa meninggalkan dia sendirian." Seorang perempuan yang memangku anak berkata seperti itu. "Aku pindah bangku aja deh." Seorang anak itu pun berpindah bangku dari semula di depan berpindah ke belakang. Paman yang berkata adalah seorang detektif swasta bernama Kogoro Mori. Dan seorang wanita yang membela tadi adalah putrinya, Ran Mori. Sebelumnya, dia adalah satu angkatan dan sekaligus pacar dari anak yang di bangku tersebut. Dan anak yang di bangku tersebut, identitas sebenarnya adalah Shinichi Kudo, detektif terkenal yang dijuluki sebagai Sherlock Holmes zaman Heisei, zaman sekarang. Dia memang terlihat kecil. Tubuhnya mengecil karena diberi obat oleh seorang organisasi misterius. Sebelum tubuhnya kembali ke asal, dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi anak SD. Namanya sekarang adalah Conan Edogawa. Ran dan Mori masih berlanjut dan saling cekcok. "Kok ayah bodoh amat sih? Apa katamu?" Dalam hati Conan berkata, "Sikap mereka kok enggak dewasa sih?" Ran pun mendekat ke Conan sambil membawa sepiring apel dan garpu. "Maaf ya, jangan pedulikan ayah." "Iya kak," Conan berkata seperti itu. "Makan apel ya, buat menyegarkan pikiran." "Ini Conan pun dalam hati berkata, "Aku diperlakukan seperti anak kecil, padahal kan seumuran." Lanjut ke bus. Bus pariwisata pun oleng karena menabrak sebuah batu. "Cinki, Srit, au!" Sebuah penumpang pun terkejut dan tak terkecuali oleh Ran. Ran pun yang memegang garpu di tangan kirinya tak sengaja menusuk seorang penumpang dan Ran pun tercengang. Deng. Orang yang ditusuknya adalah seorang pria yang menyeramkan. Dia berjanggut, memakai sweater, dan bertopi. Maaf, Ran berkata seperti itu. "Sudahlah, pergi sana," orang berjanggut berkata. Tapi darahnya. Ran coba membujuknya. "Sudah aku bilang pergi," kata orang berjanggut itu. Aku dimarahi." Ran pun menangis terseduh-seduh. "Kenapa sih? Salah amat. Masa gitu aja galak?" Conan pun dalam hatinya berkata seperti itu. "Wah, gara-gara kamu ngurus anak itu sih." Paman Kogoro Mori berkata seperti itu. "Ayah masih juga bilang begitu. Kantor detektif ayah bisa maju sejak Conan datang ke rumah kita kan. Conan adalah anak keberuntungan untuk kita." Ran pun membela Conan. "Bah, bodoh, pekerjaanku berhasil karena daya analisisku yang hebat. Tahu?" Paman Kogoro Mori berkata seperti itu. Salah seorang penumpang berkata dan bertanya pada detektif Mori. "Paman detektif ya?" Benar," Paman Kogoro Mori menjawab. "Ya, aku penggemar berat novel misteri." Salah seorang penumpang juga berkata seperti itu dan bertanya kepada detektif Mori. "Paman juga suka memecahkan kasus seperti Holmes ya?" "Ya, tentu saja, sebab aku adalah detektif ternama Kogoro Mori." Bisa ceritakan tentang kasus nggak?" Salah seorang penumpang juga bertanya seperti itu. "Baiklah, akan kuceritakan kasus pembunuhan baru-baru ini." Paman Kogoro Mori sambil senang dan mulai mencerita. "Oh, itu ya," Conan dalam hatinya berkata seperti itu. "Kasus itu juga sebenarnya aku yang memecahkan kan?" Dalam hatinya Conan sambil membayangkan. Conan pun berkata lapar. Scan pun berganti. Bis pariwisata pun akhirnya sampai ke tempat tujuan, yaitu sebuah penginapan. Penginapan yang sangat besar serta dipenuhi oleh salju. "Saudara-saudaraku, kita sudah tiba di penginapan," kata supir bus itu. "Ya, digoyang-goyang 3 jam dalam bis memang capek," kata Paman Kogoro Mori. Salah seorang turun dan diikuti oleh 3 mahasiswa yang naik bus. "Tempat tidak praktis ini memang cocok jadi hadiah undian," salah seorang penumpang yang turun tadi berkata seperti itu. "Oh, Anda juga dapat undian?" Paman Kogoro menyaut. "Oh, apakah Anda juga?" "Ya, namaku Yamashita." Ternyata orang yang turun dari bus dan tampan itu adalah Yamashita. "Tapi lumayan juga buat main ski."
Tapi aku tanya pemilik penginapan, katanya tamu hari ini banyak selain kita. Kok cuma 3 mahasiswa itu dan orang berjanggut bernama Tanaka? Bukan, masih ada seorang lagi temanku bernama Edo yang datang pakai mobil. Hah? Paman Kogoromori hanya tercengang. Lalu Tanaka pun lewat sambil membawa alat ski. Conan pun dalam hatinya memikirkan, sekilas melihat tatapan yang dingin orang ini seperti nafsu membunuh saja. Scan pun beralih dan pria berjenggot tadi perlahan menjauh sambil membawa alat ski. Kenapa sih orang itu, pria tampan dan rapi tadi, Yamashita, berkata seperti itu? Dia pasti tipe yang nggak laku sama cewek. Kamu jangan dekat dengan orang seperti itu, sambil merangkul Ran. Tiba-tiba dia merangkul Ran, si Yamashita tadi. Siang nanti kita main ski bareng ya. Hei, kamu apakan putriku? Paman Kogoromori berkata begitu. Lalu Conan menjawab, bolehkah aku ikut nanti? Wah, menyenangkan ya, meluncur selama 4 jam benar-benar melelahkan. Pagi pun cepat berlalu, Ran pasti capek ya. Pria bertampilan rapi Yamashita tadi berkata begitu. Lalu Conan menjawab, jangan nempel sama Ran dong. Lalu sebuah mobil menghampiri Yamashita, Ran, dan juga Conan. Oh, Edo, Yamashita berkata begitu. Kok telat sih? Keluarlah dari jendela mobil seorang pria laki-laki. Wah, jauh sekali tempat ini. Aku sudah ngebut selama 3 jam. Aku nyasar, makanya telat. Lalu Conan dalam hatinya, loh, kalau ngebut selama 3 jam, mestinya kan mobil panas. Kenapa salju yang menumpuk di kap mobil tidak mencair? Mau naik, kata pria yang di dalam mobil. Wah, terima kasih, Yamashita menjawab seperti itu. Wah, aku mau tidur dulu sebentar, belum makan malam. Paman Kogoromori masuk ke dalam mobil bersama Ran dan juga Conan, berkata seperti itu. Kasihan sekali kalian melayani orang ini. Pria dalam mobil tadi yang menyetir mobil tadi berkata seperti itu. Namamu Ran ya? Lebih baik kau hati-hati. Dia ini orangnya playboy. Berisik, Yamashita menjawab. Scan pun berlanjut. Sekarang mereka sampai ke sebuah penginapan. Paman Kogoromori, Ran, serta Yamashita, serta Edo yang naik mobil tadi berkumpul di ruang tamu sambil berbicara dan mengobrol. Jadi Pak Kogoromori detektif hebat itu ya? Yamashita berkata begitu. Tidak sebesar itu kok. Paman Kogoromori berkata begitu. Lalu salah satu mahasiswa di tempat ruang tadi berkumpul lalu berkata dan menawari dan membawa sup sambil berkata, silakan supnya selagi masih hangat. Wah, kelihatannya enak, Ran berkata begitu. Loh, semua belum kumpul ya? Oh, Pak Yamashita dan Pak Tanaka. Edo berkata begitu. Biar ku panggilkan. Ran beranjak pergi dengan Conan. Aku juga. Oh, terima kasih. Salah satu mahasiswa berkata begitu. Dalam hati Conan sambil pergi dan mencari Pak Yamashita dan Pak Tanaka. Dalam hatinya berkata, orang berjanggut itu mencurigakan. Lalu sambil berjalan, Ran dan Conan akhirnya sampai di depan pintu. Pak Yamashita, sambil mengetok-ketok pintunya. Makan malam sudah siap. Tok 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 tok. Tak ada jawaban. Apa dia tidak ada? Conan berkata begitu. Pintunya tidak dikunci kok. Pak Yamashita, aku masuk ya. Conan dan Ran pun tercengang. Deng deng. Ya, Ran berteriak.
Lalu di bawah, di ruang makan, di ruang tamu, semua kaget. Ada apa, Ran? Sambil berlari dan menaiki tangga. Seluruh orang pun beranjak pergi dan melihat ada apa di atas. Dan semua orang membuka pintu. Pak Yamasita. Ternyata Pak Yamasita telah terbaring di lantai dengan banyak darah serta pisau menusuk punggungnya. Conan pun mendekat dan sambil melihat dengan seksama. Jangan masuk TKP, anak muda. Paman Kogoromori berkata begitu sambil menyeretnya. Jalan untuk keluar masuk cuma pintu dan jendela. Tak ada jejak kabur dari jendela. Paman Kogoromori berkata begitu. Mungkin pelakunya masih bersembunyi di suatu tempat. Semuanya kumpul di ruang makan. Kumpul di ruang tamu tadi. Aku akan mencari petunjuk siapa pelakunya. Pak, tolong bantu aku. Baik Pak Kogoromori. Pak Kogoromori berkata seperti itu sambil ditemani oleh seorang ofis atau pemilik penginapan itu. Pak Kogoromori memeriksa semua ruangan sambil mengecek pintunya dan membuka setiap kamar. Semua kamar kosong, terkunci. Kamar siapa ini? Pak Kogoromori tanya seperti itu pada seorang ofis atau pemilik penginapan ini. Ini kamar Pak Tanaka. Tanaka, oh, orang berjanggut itu ya. Benar juga, dia tidak kelihatan. Baiklah, lalu kamar Pak Tanaka dibuka oleh Pak Kogoromori. Cekrek. Apa ini? Di situ Conan, Pak Kogoromori, dan ofis tadi melihat sebuah baju yang berlumuran darah. Kemeja berlumuran darah dan sarung pisau. Pak Kogoromori sambil memegang dengan tisu barang bukti itu, sebuah pisau dan kemeja berlumuran darah. Scan pun berlanjut dan berganti di ruang tamu sebelah ruang makan tadi. Pak Kogoro, Pak Tanaka tidak ada di manapun, kata seorang ofis atau pemilik penginapan tadi. Nomor telepon yang tertulis di front office pun sepertinya palsu. Oh, sudah kuduga, Pak Kogoromori berkata. Dia kabur meninggalkan kemeja berlumuran darah dan sarung pisau di kamarnya. Tak salah lagi. Dialah yang sebenarnya yang membunuh Yamashita. Pelakunya masih ada di dekat sini. Ketika mahasiswa itu berkata begitu. Takut. Jangan khawatir, aku sudah memeriksa penginapan ini secara seksama. Jika dia meninggalkan bukti seperti itu, berarti dia sudah kabur. Pak Kogoromori berkata seperti itu. Tapi, masa kabur di tengah badai salju begini? Ofis tadi berkata seperti itu. Bisa-bisa dia mati beku sebelum bisa kabur. Conan dalam hatinya berkata, aneh. Tak satu pun mobil yang hilang. Apa bisa lari tanpa mobil di tengah badai salju di pedalaman gunung begini? Sangat mustahil. Berarti pelakunya masih di dekat sini. Sial. Kenapa Yamashita harus dibunuh? Orang sebaik itu. Pria tampan tadi. Edo namanya. Bekas apa di wajahnya itu? Sepertinya ting. Conan pun membayangkan. Dalam hatinya berkata, ada sebuah mobil
dan pria berjenggot. Oh iya, aku tahu trik si pelaku. Tapi aku tak bisa menangkap si pelaku sendirian, tak akan ada yang mendengarkan kata-kata anak kecil. Aku harus beri petunjuk pada paman dan membuat dia memecahkan kasus. Baiklah. Lalu Conan mendekat pada pria tampan tadi, Edo namanya. Kak, kenapa sekeliling mulut kakak ada bekas putih? Seperti bekas janggut Pak Tanaka. Pak Kogoromori. Apa? Edo pun berkata sambil memeriksa dan memegang mulutnya. Pak Kogoromori mendekat dan sambil melihat dengan teliti. Benar, ada bekas putih yang aneh. Apa yang telah Anda lakukan? Hah? Pria tampan Edo tadi cengar-cengir. Oh, seperti biasa. Otaknya tumpul. Apakah cara lain lebih baik? Conan dalam hatinya berkata seperti itu. Oh iya. Kak, sekarang jam berapa? Conan berkata sambil memegang tangan kanan Edo. Lihat jamnya dong sebentar. Loh, luka ini kok sama dengan luka yang dibuat Kak Ran di dalam bus pada Pak Tanaka. Kenapa ya? Conan berkata seperti itu. Oh, benar juga, Paman Kogoromori. Bekas janggut dan luka yang sama di tangan. Aku tahu. Tanaka dan Edo adalah orang yang sama. Bingo. Conan berkata seperti itu. Bingo. Sejak semula orang bernama Tanaka tak pernah ada. Ia adalah penyamaranmu. Ya. Conan sembari berpikir dalam hati. Dia menyamar dengan janggut dan kacamata hitam, lalu naik bus bersama kita ke penginapan ini. Dan dia segera menghilang dengan berpura-pura main segi untuk mengambil mobil yang sudah disembunyikan sejak awal. Karena selama itu dia memakai janggut bekasnya terlihat putih. Lalu dia membuka penyamarannya dan kembali ke penginapan. Kali ini dia menaik mobil sebagai Edo. Salju yang tidak mencair di kap mobil itu karena benarnya dia mengemudikan dari tempat yang dekat. Begitu dia tiba di penginapan, dia segera membunuh Yamashita. Lalu menyimpan pakaian berlumuran darah di kamar Tanaka agar terlihat seperti perbuatan Tanaka. Conan dalam hatinya berkata seperti itu. Karena itu semua menyangka Tanaka pelakunya. Paman Kogoromori berkata begitu. Sejak semula tak ada orang bernama Tanaka. Pelakunya tak akan pernah ditemukan sehingga kasus menjadi misterius. Bagaimana asumsiku? Pak Kogoromori berkata. Lalu dalam hati Conan juga berkata, ya tepat sekali Pak Kogoromori. Menggelikan, memangnya ada bukti bahwa aku adalah orang yang sama dengan Tanaka. Orang tampan bernama Edo tadi berkata seperti itu. Kalau kakak masuk kamar Pak Tanaka, mungkin kunci kamarnya masih bersama kakak pegang ya. Oh, anak ini. Edo tadi berkata seperti itu. Lalu Edo berteriak, ya. Lalu dia berdiri sambil memegang besi dari dekat cerobong asap tempat menghangatkan ruang. Dia memegang besi itu sambil berkata dan mengayunkan besi tersebut. Anak kurang ajar. Conan pun menghindar. Ya. Lalu Edo terus memukul Conan. Bang. Conan pun menghindar. Ya. Conan pun melompat ke kiri. Edo pun memukul ke kiri. Conan melompat ke kanan. Edo memukul ke kanan. Conan berguling ke kiri. Conan. Ran berkata. Iya. Ran pun mendekat dan berteriak lalu menendang Edo. Duar. Nyaris aku tertolong berkat karate Ran. Dalam hatinya berkata begitu. Orang-orang pun terkejut dan melongo. Scan cerita pun berlanjut dan polisi pun datang
serta Edo pun ditangkap oleh polisian. Wah, analisis Pak Kogoro memang hebat. Seorang ofis tadi berkata seperti itu. Ah, itu ya kemampuan yang sebenarnya dariku. Lalu dalam hati, Conan berkata, itu kan aku. Menurut penyelidikan setelah itu, ketahui bahwa Edo membunuh karena menaruh dendam pada Yamashita yang telah merebut pacarnya. Tetet. Episode 1 Detektif Conan bersambung.